Anggota DPR RI Fadlizon menolak usulan kenaikan biaya haji. Selain itu, dirinya juga meminta audit khusus Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH, dan penggunaan dana haji selama ini. Oleh karena, ia menilai usulan Kementerian Agama Kemenak untuk menaikkan porsi pembiayaan yang ditanggung jamaah haji dalam besaran lebih dari 73% dibandingkan biaya tahun lalu itu sangatlah tak bijaksana. Di sisi lain, menurutnya, usulan kenaikan biaya haji menyalahi prinsip tata kelola penyelenggaraan haji sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Sebagai catatan, biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH tahun 1444 Hijriah, 2023 Masehi diusulkan Kemenak naik menjadi Rp98,89 juta per jemaah, atau naik Rp514,88 jika dibandingkan BPIH tahun lalu. Namun, dari besaran BPIH tersebut, biaya yang harus ditanggung jamaah mencapai 70%, atau Rp69,19 juta per orang. Sementara, sisanya 30%, atau Rp29,7 juta, dibayarkan dari nilai manfaat pengelolaan dana haji. Besaran kenaikan ini sangat tidak wajar, sebab, tahun lalu saja, biaya yang harus ditanggung jamaah haji hanya sebesar Rp39,8 juta per orang. Jadi, jika tahun ini jamaah haji kita dipaksa untuk membayar Rp69,19 juta, kenaikannya lebih dari 73%. Secara umum, dalam catatan saya, ada beberapa alasan kenapa usulan itu sangat tidak wajar dan perlu ditolak, ujar Fadli dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementara, Jumat, tanggal 27 Januari tahun 2023. Pertama, merujuk kepada UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, jelas disebutkan bahwa urusan haji ini bukan hanya semata-mata soal ekonomi, tapi juga menyangkut hak warga negara dalam beribadah, di mana negara seharusnya hadir memberikan perlindungan dan pelayanan yang terbaik. Mengubah komposisi biaya yang harus ditanggung jamaah dalam porsi yang drastis sangatlah tak bisa dibenarkan, tegas politisi fraksi Partai Gerindra itu. Kedua, asumsi-asumsi yang mendasari kenaikan tersebut juga tidak real. Angka inflasi global sepanjang tahun lalu diperkirakan hanya 8,8%. Di dalam negeri, angka inflasi kita juga hanya 5,5%. Harga minyak dunia dan aftur juga cenderung turun dan stabil. Penurunan tersebut jelas bisa mengurangi komponen biaya penerbangan, jelas Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen BKSAP, DPR RI ini. Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga telah menyampaikan bahwa secara umum harga akomodasi haji tahun ini akan 30% lebih murah dibanding tahun lalu, saat masih berada di tengah pandemi. Sehingga, di tengah semua penurunan tersebut, jelas ada masalah tata kelola yang serius jika pemerintah justru menaikkan porsi biaya yang harus dibayarkan oleh jamaah haji Indonesia. Bahkan jika besaran kenaikannya lebih dari 73%. Ketiga, pada awal Januari tahun 2023, KPK sudah mengingatkan pemerintah bahwa ada persoalan serius dalam hal tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Menurut hasil kajian Direktorat Monitoring KPK, ada 3 titik rawan korupsi dana penyelenggaraan haji, yaitu biaya akomodasi, biaya konsumsi, dan juga biaya pengawasan. Menurut temuan KPK, kerugian negara yang timbul dari 3 celah tadi cukup besar, mencapai Rp160 miliar. Selain itu, ini yang paling serius, KPK juga menengarai penempatan dan investasi dana haji kita tidak optimal, sehingga perolehan nilai manfaat dana haji kita jauh lebih kecil daripada yang seharusnya bisa didapat, urai anggota Komisi DPR RI ini. Menurutnya, temuan KPK itu adalah temuan serius yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Karena itu, ia menegaskan, jangan sampai masalah dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji kemudian dialihkan tanggungannya kepada para jamaah. Ia pun berpesan, jangan lupa, jemaah haji Indonesia sudah menyetorkan uang ke bank selama belasan, bahkan hingga lebih dari 20 tahun untuk berangkat haji, namun ketika giliran mereka berangkat, mereka tetap harus membayar biaya yang sangat mahal hanya karena pemerintah yang dinilainya tak becus mengelola uang umat. Ini kan zalim namanya, jelas Fatlis. Karena itu, seluruh jalur investasi dan penempatan dana haji ini, mestinya diaudit khusus terlebih dahulu,
termasuk audit khusus kepada BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Hal ini untuk mengetahui posisi sustainabilitas pengelolaan dana haji Indonesia ke depannya. Jangan sampai, tambahnya, para jemaah haji, yang sebagian besar hanya petani dan orang-orang kecil, dengan dalih prinsip istita'ah kemampuan berhaji, harus menanggung kesalahan tata kelola keuangan haji ini. Keempat, biaya yang harus dibayar oleh jemaah haji Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan jemaah haji negeri jiran Malaysia. Padahal, jumlah jemaah haji yang berasal dari Indonesia terbesar di dunia. Jamaah reguler saja mencapai 203.320 orang. Diketahui, jika dibandingkan dengan negeri jiran, pemerintah Malaysia menetapkan biaya haji dalam dua golongan, yaitu B40 bottom 40. Atau penduduk dengan pendapatan 40% terbawah, dan kategori bukan B40 untuk selebihnya. Secara keseluruhan, biaya total ongkos naik haji di Malaysia dan Indonesia relatif sama, berada di limit 100 juta rupiah. Namun, biaya yang harus dibayarkan jamaah B40 di Malaysia hanya sebesar Rp10.980 Malaysia 38,59 juta rupiah. Sedangkan jamaah yang tergolong bukan B40 juga hanya membayar Rp12.980 Malaysia 45,62 juta rupiah. Sisanya ditanggung oleh lembaga tabung haji. Dengan jumlah jemaah haji yang besar, jika dikelola dengan benar, mestinya akumulasi dana haji yang terkumpul bisa mendatangkan nilai manfaat yang besar untuk jamaah haji kita, bukan mendatangkan nilai manfaat untuk pihak lain sebagaimana ditengarai KPK, urainya. Dengan 4 catatan tadi, sekali lagi, menurutnya, tidak sepantasnya beban pembiayaan haji ditanggungkan sebesar-besarnya kepada calon jemaah haji yang sudah menyetorkan uang dan mengendapkan saldonya di bank. Tidak bisa BPKH dan Kemenak mengajukan dalih keberlangsungan penyelenggaraan haji secara sepihak, tanpa ada audit investigasi yang menyeluruh terhadap pengelolaan dana haji selama ini. Kenaikan biaya haji adalah hal yang niscaya. Namun besarannya pastilah tidak setinggi sebagaimana yang telah diusulkan oleh Kemenak dan BPKH, tutupnya.